Dukun Jawa di Padang Pasir, kisah pemuda Jawa Timur yang mengguncang Arab Saudi. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang pemuda bernama Adnan. Dia dikenal cerdas, bijaksana, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu Jawa, termasuk ilmu pengobatan tradisional, filosofi kejawen, dan spiritualitas. Namun, keadaan ekonomi yang sulit memaksanya merantau ke Arab Saudi sebagai TKI. Adnan bekerja sebagai tukang kebun di rumah seorang saudagar kaya bernama Sheikh Khalid di Riyadh. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, anak Sheikh Khalid, Omar, jatuh sakit parah. Para dokter modern sudah angkat tangan karena penyakitnya sulit didiagnosis. Omar terus melemah, dan keluarga Sheikh Khalid mulai putus asa. Melihat kesedihan itu, Adnan menawarkan bantuannya. Awalnya, keluarga Sheikh meremehkan Adnan, tetapi keadaan memaksa mereka mencoba apa saja. Adnan menggunakan ilmu pengobatan tradisional Jawa. Ia meramu jamu dari rempah-rempah yang ia bawa dari Indonesia, mencampurnya dengan metode pijat Jawa. Ia juga membaca doa-doa kejawen, memadukan spiritualitas dengan ilmu alam. Dalam beberapa hari, kondisi Omar mulai membaik. Hal ini membuat keluarga Sheikh Khalid terkejut sekaligus kagum. Keajaiban ilmu Jawa. Kabar tentang kesembuhan Omar menyebar dengan cepat. Orang-orang dari berbagai penjuru Arab Saudi mulai datang untuk meminta bantuan Adnan. Mulai dari pengobatan tradisional, konsultasi spiritual, hingga doa untuk keberuntungan bisnis, semua ditangani dengan kearifan Jawa yang dimiliki Adnan. Ia pun mulai dikenal sebagai Al-Hakim Jawi, orang bijak dari Jawa. Kehebatan Adnan tidak hanya di bidang pengobatan. Ketika Sheikh Khalid mengalami masalah besar dalam bisnisnya, Adnan menggunakan filosofi Jawa, seperti ajaran tata tentrem Kertaraharja, ketenangan membawa harmoni, untuk membantu Sheikh membuat keputusan besar. Nasihatnya terbukti membawa kesuksesan besar bagi Sheikh Khalid. Mengguncang dunia. Ketenaran Adnan akhirnya menarik perhatian media internasional. Ia diundang ke berbagai acara untuk membagikan kisahnya tentang harmoni antara tradisi dan modernitas. Banyak yang terinspirasi oleh bagaimana ilmu Jawa yang sering dianggap kuno justru memberikan solusi di era modern. Adnan juga mendirikan pusat budaya dan pengobatan tradisional di Riyadh, bekerja sama dengan komunitas Indonesia dan masyarakat setempat. Ia mengajarkan pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Kembali ke tanah air. Setelah bertahun-tahun di Arab Saudi, Adnan memutuskan untuk pulang ke Jawa Timur. Ia kembali sebagai seorang tokoh yang dihormati, membawa pulang pengalaman dan pengaruh yang besar. Di desanya, ia mendirikan pusat pendidikan untuk mengajarkan generasi muda tentang kearifan lokal dan bagaimana mereka dapat memadukannya dengan dunia modern. Kisah Adnan menjadi simbol bagaimana warisan budaya dan ilmu tradisional Indonesia bisa mengguncang dunia jika dikelola dengan bijaksana.